Desainnya minimalis, nggak banyak tombol, layarnya gede 12,3 inci. Bukan, ini bukan mobil Cina. Tapi ini adalah mobil Swedia. Percaya apa enggak? Percaya dong, ada benderanya tuh. Ini adalah Volvo EX30, ini adalah mobil blasteran Swedia Cina. Percaya nggak? Penasaran? Kita cari tahu di video ini. Ini adalah Volvo EX30 atau EX30. Ini adalah SUV terkecil atau paling compact dari Volvo. Desainnya sih Volvo banget ya. Dia lengkap dengan desain lampunya Thor's Hammer-nya ala-ala Volvo, clean ala Skandinavia, logo Volvo-nya yang menyilang di tengah-tengah sini juga bagus, dan overall proporsinya juga kelihatan compact. Plus warna moss yellow ini bikin dia eye catching banget di jalan. Entah beberapa orang tuh ya yang sepanjang gue pakai mobil ini tuh ngelirik banget sama ini mobil. Ngelihat dari samping, proporsinya juga terlihat compact. Dia cuma 4,23 meter. Alias segede-gede HRV kurang dikit kali ya. Benar-benar kelihatan compact banget dan mobilnya memang agak low. Cuman untuk versi yang gue bawa kali ini, dia versi Ultra. Dia dilengkapi dengan ban berukuran besar. 19 inci, profilnya 245/45. Peleknya juga desainnya kayak model-model dop-dopnya mobil-mobil listrik. Karena, balik lagi, ini mobil listrik. Bagian belakangnya menurut gua paling atraktif. Dia SUV, tapi kalau kalian lihat dari belakang ini, dia malah kelihatan seperti sebuah hatchback. Lampunya dia bagi dua gini. Di sini ada position lamp, di sini lampu rem dan mundurnya segala macamnya. Bagasinya juga compact dan sekilas kalau kalian ingat desainnya Range Rover, ini mobil sebenarnya lebih duluan daripada Range Rover. Garis lampu yang garis desain yang memanjang mengotak ini mirip-mirip sama si Range Rover. Biarpun overall desainnya benar-benar mencirikan karakter sebuah mobil buatan Swedia yang mereka nyebutnya apa ya? Quiet luxury. Luxury tapi nggak terlalu stand out. Kita lihat bagasinya, bukanya dari sini. Compact ya. Mobilnya pendek, tapi kalau kalian lihat stance-nya dia lebar, wide gitu loh. Dan bagasinya di sini juga cukup lumayan. Di sini kalian bisa dapetin penutupnya, ada tonneau covernya juga tetap, dan penutup ininya bawahnya nih, alasnya ini bisa diturunin jadi dia bisa dapat akses lebih gede lagi. Di bawah sini juga masih ada beberapa akses lagi, beberapa tempat penyimpanan lagi buat chargingnya segala macam, dan yes, dia tidak dilengkapi dengan ban serep khas mobil listrik. Kursinya 40-60 masih bisa kalian lipat rata. Nah, jadi flat dari belakang sini sampai ke depan sini untuk bawa barang-barang yang panjang. Dan ini bagian depannya, ya karena dia mobil listrik, Karena mobil listrik, dia di depannya ada franknya. Kapasitasnya sih nggak gede-gede banget ya, dia kayak kehalangan sama radiator kayaknya di sini nih. Ini dia buat naro kayak kabel charger segala macam, lumayan banget, dan overall depannya rapi, ketutup rapi. Untuk varian sendiri dia ada dua varian, ada Plus, ada Ultra. Bedanya hanya di kapasitas baterainya. Yang satu dia pakai baterai 49 kWh, yang satu lagi pakai baterai 66 kWh. Otomatis range-nya yang satu sekitar 300-an, yang satu lagi mencapai 480 km berdasarkan standar WLTP. Lumayan banget ya, benar-benar lumayan banget. Untuk tenaganya sendiri lebih dari cukup, karena mobilnya cuma 1,6 ton, tenaganya mencapai 272 HP. Torsinya sadis, 343 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam 5 detikan saja. Kalau nggak percaya, ntar kita cobain deh, bener-bener kerasa 5 detikan ini mobil ini. Oke, cukup teknisnya, sekarang kita lihat interiornya. Sebelum kita masuk, ada beberapa detail menarik di segi eksteriornya. Satu, spionnya keren banget. Dia modelnya kayak frameless gitu, kayak kaca ditempel. Terus ada indikator blind spotnya di sebelah sini, nyala kalau misalnya dia deteksi sesuatu yang ada di belakang. Terus kalau ngeliat samping sini juga dia benar-benar clean banget, kagak ada tombol sama sekali. Buat ngunci atau buka pintunya cuma ada kayak sensor sedikit di sini. Di sini juga dia ada buat buka pakai NFC atau pakai kartu. Tinggal di tap, dia bisa buka pintu dan nyalain mobilnya. Tambahannya lagi, beberapa detail X30 ada di pilar C-nya. Keren ya? Minimalis khas Skandinavian. Oke, sekarang kita di dalam interiornya si Volvo EX30. Begitu masuk, seperti tadi opening gua ya, ini mobil Cina banget. Gak, bercanda. Bercanda tapi beneran. Kenapa? Karena dia punya karakteristik mobil Cina. Layar gede, nggak ada tombol. Tombolnya cuma di sini doang.
Yang lainnya nggak ada tombol. Bahkan tombol power window-nya aja bersih di sini dipindahin ke sini. Kalian bayangin. Tapi nggak salah juga. Dia punya darah Cina separuh, tanda kutip ya. Karena mobil ini joint development antara Zeekr dan Volvo. Dan bahkan dia pakai platform yang sama dengan Zeekr X, Volvo EX30, dan juga Smart Cross One atau Smart Hashtag One. Jadi 3 mobil itu pakai platform yang sama. Jadi ya nggak heran juga kalau dia punya darah Cinanya sedikit. Tapi kalau ngomongin desainnya dia benar-benar didesain oleh Swedia. Jadi apa ya namanya ya, khas-khas Scandinavian kan itu nggak mau kelihatan gitu ya, nggak mau terlalu gue punya duit, gue kaya gitu kan. Mereka tuh maunya kalem aja lah, stay low gitu, humble gitu kan. Di sini juga gitu. Ini minimalis banget, benar-benar minimalis banget. Kebetulan interior yang kita dapetin ini warnanya indigo, jadi agak kebiru-biruan. Dia pakai kombinasi-kombinasi kayak bahan plastik, bahan-bahan soft touch-nya, fabrik-fabriknya, dan ada bahan-bahan daur ulangnya sebelah sini yang bikin dia kelihatan eco-friendly dan very Swedish gitu kan, very Scandinavian. Bahkan sampai ke sininya ya, ini kulit dikombinasikan sama bahan kayak fabrik biru yang keren sih, asli keren banget dan elegan banget. Dan nuansa birunya juga benar-benar digabungkan di sini trim-trimnya, di kisi-kisi AC-nya, bahkan sampai di lantai center console-nya juga dikasih aksen warna biru. Untuk tuasnya juga kalau lihat sebelah sini ya, untuk tuas ininya juga minimalis banget dan keren banget, kayak cuman begini doang, ergonomi banget. Dan ininya kayak floating, jadi kayak kursi-kursi IKEA gitu loh. Di sini tuh benar-benar bikin floating. Tengah sini dibikin floating juga. Di sini juga kalian bisa dapetin cup holder yang isinya duit kalau di gua. Cup holder 2 biji di sini. Bisa dimajuin atau dimundurin kayak gini. Power window ditaruh tengah-tengah. Terus kuncinya juga ditaruh di tengah-tengah. Dan power window ini biarpun cuma 2 biji, dia bisa ngontrol depan dan bisa ngontrol belakang. Caranya gimana? Tinggal pencet rear, kalian bisa ngontrol belakangnya. Minimalistik ya, bener-bener Skandinavia banget, maunya kepikiran aja kayak bikin kayak gini. Jadi nggak mau bikin 4 biji, bikin 2 aja, tapi dibikin 1 tombol, ngurangin 1 tombol. Bagian depannya, gua ada satu pembahasan yang nggak harus gue bahas karena nggak ada instrumen panelnya. Di sini cuma ada sensor buat ngedeteksi muka lo kalau lu ngantuk atau capek kalau lagi nyetir. Tuas transmisi di sini dinaikin turunin PRND-nya. Terus di sini juga masih ada tuas lampu dan wiper. Di sini ada tuas-tuas untuk ada tombol-tombol untuk adaptive cruise control-nya, menunya, voice command, maju mundur track-nya, radio dan segala macam. Setirnya kotak ya, kotak banget. Dan kalau kalian pindah ke samping sini, intinya semuanya dimasukkan informasinya di dalam sini. Layarnya 12,3 inci. Gua punya kecurigaan, nggak kecurigaan sih. Ini layar benar-benar mirip banget sama yang gua pernah cobain di Zeekr X. Karena mirip banget, sumpah. Cuman memang interface-nya di sini smooth banget dan lagi-lagi khas Skandinavia. Clean, kontrol-kontrolnya bisa kalian akses dengan gampang, aplikasi kalian bisa akses dengan gampang. Kalau ada yang nanya kecepatannya di mana, kecepatannya ditaruh di sini. Kecepatan, indikator gigi, segala macam kalian akan lihat di sini. Agak membingungkan di awal-awal karena kita kan biasa ngelirik ke sini, tapi lama-lama kita biasa juga di sini. Kapan lagi sih kalian lihat kecepatan? Beberapa detail yang menarik dari sini, ini interface awalnya ya. Dia langsung built-in Google karena dia pakai operasional Google. Jadi udah ada peta offline, tapi ya, offline ya, ingat. Terintegrasi langsung. Tapi kalian bisa connecting juga dengan handphone, dengan Apple CarPlay karena dia juga sini ada Apple CarPlay-nya. Ada App Store-nya atau Play Store-nya bisa buat ngedownload macam-macam, radio, Bluetooth media, phone, asisten dan segala macamnya. User manual juga sudah online dan di sini kalian bisa setting segala sesuatu berhubungan dengan mobil. Agak-agak harus membiasakan diri. Contoh, untuk ngurusin kaca spion kanan kiri ya, kalian harus pakai tombol sini, pilih kiri atau kanan, terus nanti kalian otak-atik dari setir nih, dari bagian sini, folding juga segala macam kalian bisa atur sini. Mirip-mirip kayak siapa ya? Cloud ya, Wuling Cloud ya, kayak gitu. Terus exterior light juga kalian bisa atur, mau kayak gimananya. Rain sensitivity, glove box-nya kelihatannya nggak ada ya, ternyata ada di bawah sini dan kalian harus pencet. Walah, glove box-nya kira-kira segede gini, benar-benar segede glove box. Ini STCK-nya ya, jangan sampai hilang. Tutupnya sayangnya manual. Terangnya kalian bisa buka dari sini. One pedal driving bisa diaktifin. Lane keeping aid, driver alert-nya semuanya bisa kalian aktifin dari sini. Termasuk profile-nya. Dan kalau kalian mau lihat lagi, car status-nya bisa dari sini. Trip info, update software, user manual, tire pressure juga dari sini. Dan settingnya bisa kalian akses dari sini juga. Jadi driving
Driving supportnya seperti apa kalian mau atur, safety-nya bisa kalian atur, bisa kalian setting juga di view all tuh. Forward collision-nya, blind spot information-nya, segala macam bisa kalian atur. Terus balik lagi, kalau dari kontrolnya ada lights-nya, ada mirror wiper-nya, locking-nya, segala macamnya bisa kalian atur. Lanjut lagi ke sound, ya setting audio ya, termasuk equalizer-nya segala macam. Connectivity Bluetooth Wi-Fi kalian bisa settingin dari sini, add new new device juga bisa. Charging bisa kalian atur ya, mau jadwalin chargingnya mau gimana, mau kapan, sampai berapa bisa. Profile bisa kita setting, privacy, Google, dan sistemnya sendiri. Cukup lengkap dan cukup intuitif sih. Dan kebetulan lagi-lagi mungkin kalian lihat ya, respon layarnya juga bagus. Di bagian bawah sini kalian bisa dapetin wireless charging. Di sini kayak ada tuh kayak ada empuk-empuk gitu, jadi handphone biar nggak goyang tuh bisa kayak tahan begitu. Sini juga bisa ada kayak tempat penyimpanan lagi. Ini bisa buat kalian taruh barang, atau tuh bisa digeser gini. Dalam sini lebih dalam ada USB Type-C 2 biji untuk kalian ngecas. Jadi kalau misalnya kalian ngecas langsung di sini, handphonenya taruh di sini bisa ditutup dan masih bisa kalian taruh barang di atas sini. Praktis, benar-benar praktis. Dan di bawah sininya, di balik sininya juga masih ada tempat penyimpanan lagi yang tembus, men. Ya. Tembus dari belakang sampai ke depan, dan ini bisa di expand lagi dikit lagi nih tuh. Jadinya nih. Bahkan bisa dicopot. Walah. Dan lucu banget, sumpah. Jadi begitu dicopot, ternyata ada gambar-gambar pohon pinus sama elk. Ya rusaknya mereka lah, Karabo. Ya nggak tahu deh, pokoknya rusaknya Skandinavia. Lucu banget. Ini aksen menarik nih. Mobil-mobil Eropa, mereka punya heritage dan punya keisengan untuk naruh sesuatu yang unik yang kita bisa appreciate kalau kita lihat detailnya. Contohnya kayak gini. Tambahan lagi, speakernya sudah Om Herman Kardon. Herman Kardon, dan nggak ditaruh di pilar, ditaruhnya di depan mata kita, gede-gede banget. Dan satu lagi, yang gue demen dari mobil ini, biasanya gue nggak demen gimmick-gimmickan ya. Tapi di sini entah kenapa ambient light-nya keren banget. Ini ada ambience, ya. Ambience-nya ini dalam bentuk vibe, serius vibe. Jadi kalau Nordic Twilight dia agak keungu-unguan kayak gini, Midsummer dia agak ke merah-merahan gini, Archipelago dia agak kayak sunset oranye, Forest Bed dia agak ke hijau-hijauan. Ini nanti semuanya berpendar sesuai dengan tema ambient light yang kita pilih. Jadi nggak cuma ambient light doang. Niat banget kalau kayak gini-ginian ya. Ya, pindah ke atas sedikit. Lagi-lagi spion tengahnya ini benar-benar clean ya, mode-mode frameless. Sensor-sensor untuk ADAS-nya ditaruh di bagian sini seperti biasa. Di atasnya sini juga kalian bisa dapetin kayak SOS-nya, hazard-nya, lampu-lampu di sini. Dan kebetulan versi Ultra yang kita coba ini dia sudah dilengkapi dengan panoramic glass roof sampai bagian belakang. Dan panoramic glass roof-nya ini kayak ditinted gitu, jadi kayak agak-agak gelap dikit. Kesannya jadi kayak kaca, keren sih, asli keren. Ada dua hal menarik yang gue temuin dari interiornya. Yang satu adalah ini nih, buat nyeting naik turun mobilnya kursinya ini pakai ginian, lucu banget, sumpah bisa diputer-puter maju mundur gini. Dan fungsi garis ini atau tombol yang tengah ini kalau dipencet dia ngelok. Jadi kalau nggak dipencet tuh dia masih bisa maju mundur. Ya, begitu dipencet tuh, untuk mencegah bergerak ketika tidak diinginkan. Minimalis banget, khas Skandinavia. Dan satunya lagi adalah ini. Jadi kalau di sisi sebelah kanan ini dia ada tulisan X30 kayak badge gitu ditaruh di sini. Tapi kalau di sisi sebelah kirinya itu jadi tuas untuk mematikan airbag penumpang. Jadi mereka kayaknya ya bikin ininya tuh biar bisa kanan kiri. Jadi kalau di setir kiri nanti ini tinggal pindahin, di sini jadi tuas, badge-nya dipindahin ke kiri. Nggak mau rugi. Sekarang kita di baris kedua, kita tutup dulu. Sempit. Ciri khasnya mobil-mobil Eropa, prioritas ada di pengemudi atau di baris pertama. Di baris kedua agak dianaktirikan. Kenapa? Ini posisi duduk gua tadi, gua 174. Ininya ngatung sih. Jadi lantainya agak tinggi ya, karena dia di bawahnya sini dia untuk baterai. Jadi lantai agak tinggi, kaki nggak bisa terlalu ngelonjor ke depan, dan ini juga sudutnya sebenarnya cukup miring. Tapi ini kayak kurang panjang, jadi gue supporting tuh. Ini gue tuh masih ngatung banget. Ya legroom sisa segini lah dengan posisi gue duduk. Agak tegak ya. Headroomnya juga tinggal sisa segini. Tapi untungnya power window masih konsisten sama kayak di depannya.
Ada di tengah-tengah ini tuasnya buat kanan dan kirinya, dan di sini juga masih ada USB-C untuk ngecas masing-masing gadget kalian. Dan yang gue sayangkan lagi adalah tidak ada armrest di tengah-tengahnya. Jadi sini nggak ada armrest, tapi ya dikasih headrest 3 biji, dan headrestnya belang karena di sininya sesuai dengan fabrik, dengan warna indigo fabriknya, di sininya malah leather. Swedia. Oke, sekarang kita bahas drivingnya si Volvo EX30. Rasanya seperti apa? Pertama dari posisi duduknya dulu ya. Ergonominya sih spot on, duduknya agak rendah ya di bawah ya. Ya mobilnya juga nggak tinggi-tinggi banget. Cuman ada satu hal yang agak mengganjal ya menurut gua. Kakinya tuh kalau kalian selonjorin ke depan no problem. Tapi begitu kalian duduk di sampingnya, kaki kalian pengen naik dikit gini, ini agak ganjel karena lantainya ini cenderung makin ke belakang itu makin tinggi. Karena baterainya tuh mulai kayak dari sisi depan kursi sampai ke bagian belakang itu lantainya cenderung agak meninggi. Jadi nggak flat, depannya itu nggak flat sampai ke belakang gitu loh. Dia cenderung tinggi. Agak ganjel aja, jadi kakinya kalau kalian tarik mundur gini nih, jadi tinggi banget posisi kakinya. Itu aja sih yang komplainan gue. Sisanya dari segi visibilitas, mobil ini nggak ada masalah. Pilarnya nggak terlalu gede, terus bonetnya juga kelihatan. Mobilnya memang kelihatan lebar banget kalau kalian nyetir. Mobilnya nggak panjang tapi lebar. Cuman memang ke belakangnya agak kurang ya, karena kacanya kecil dan dia cenderung bentuknya tuh agak sloping, agak kayak coupe look gitu. Jadi nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi overall kalau nyetir ini langsung sit in banget sih, benar-benar sit in banget. Dan pengaturan kursi juga bisa kalian atur naik turun, maju mundur, rebah kagaknya. Itu bisa dapat posisi duduk yang enak buat si Volvo EX30 ini. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu soal suspensi. Nah ini yang sebenarnya make or break ya untuk beberapa mobil-mobil. Jadi mobil Eropa itu biasa punya karakteristik suspensinya long stroke, dia plush banget. Plush tuh dalam artian dia bisa meredam kondisi jalan, tapi di satu titik mobilnya stabil. Mobil ini bagaimana? Nggak jelek, tapi menurut gue untuk sebuah mobil Eropa ini bisa lebih baik lagi. Kenapa? Dia tuh stabil memang, tapi begitu kalian kecepatan agak tinggi, dia mulai kerasa agak ngayun-ngayun. Itu satu. Kedua, begitu ketemu kayak jalanan agak jelek, jalanan kayak curb kecil kayak dudut gitu, itu dia kerasa kalau belakangnya sebenarnya agak keras, agak deg gitu. Ini kalau cuman kayak gini doang ini nggak kerasa tuh. Ini tadi lumayan tuh duduk. Tuh. Sebenarnya belakangnya agak keras, jadi agak mental dikit belakangnya. Gua expect untuk sebuah Volvo harusnya bisa lebih meredam lagi. Terutama balik lagi kalau kalian paksa nge-push banget mobil ini, kayak misalnya di tikungan kalian agak kenceng, dinamik lah ibaratnya gitu, mobilnya kerasa agak lebih ke, bukan tertoyor-toyor sih, tapi gimana ya, agak keteteran gitu, buntutnya agak ngebuang. Sayang banget. Karena menurut gue mobilnya segede gini nih sebenarnya size-nya compact dan pas banget buat kalian bawa agresif, karena tarikannya enak 5 detik gitu kan. Mobilnya kecil, compact, tapi sayang suspensinya nggak cukup kaku atau nggak cukup compliance seperti halnya sebuah mobil Swedia. Tambahannya lagi, biarpun memang driving dynamic-nya tidak seperti yang gue harapkan ya, tidak seperti yang gue ekspektasikan, tapi kekedapan kabin sama kenyamanannya juara banget. Ini kalau kalian demen muter lagu atau cuma dengerin ambient sound dari si vibe-nya, di ambience-nya ini, mobil ini sih kedap banget. Suara dari kanan kiri itu minim, suara dari bawah itu minim, plus karena mobil listrik gak ada suara engine sama sekali. Jadi kalian bisa nyetir dengan tenang dan nyaman di mobil ini. Nah kalau soal tarikan ya, 5 detik itu nggak bohong. Jadi sekali towel kayak gini, cepet udah. 5 detik itu nggak bohong, asli. Dan lucunya lagi, mobil ini tidak punya sport mode atau eco-ecoan mode sama sekali. Jadi murni kayak pengaturan sportinya itu cuma di steeringnya saja. Jadi steeringnya pembobotannya akan lebih berat atau lebih enteng, itu aja. Tapi modenya cuma ada satu, plug, mode kencang aja sekalian. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Volvo EX30. Kesimpulannya apa? Ternyata darah Tiongkoknya, darah Cinanya lumayan kuat, apalagi kalau versi dalam hal drivingnya atau dalam hal suspensinya. Tapi untungnya beberapa detail-detail dari eksterior, interior, termasuk peritilan-peritilan kecilnya itu masih punya karakteristik khas Eropa, khas Swedia. Tapi baik lagi dengan harga udah 1 M-an sampai 1,2 M, si Volvo EX30 selaku SUV terkecil listriknya Volvo worth the money nggak menurut kalian?
Gue jadi penasaran sama kakak-kakak yang lebih gede, XC60, XC90, apakah lebih Volvo daripada ini? Nanti kita pinjam juga. Oke, thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonomix. Audi sign off, thank you udah nonton. Bye-bye.